Halo, saya Dr. Arif, dokter bedah plastik, rekonstruksi dan estetik di klinik The Elegance di Jakarta. Nah, di video kali ini kita ngobrol-ngobrol dikit tentang breast augmentation ataupun mengisi payudara. Breast augmentation sesuai dengan terjemahannya secara literally, dia adalah mengisi payudara. Bisa menggunakan bahan dari aluplastik. Aluplastik itu maksudnya adalah bahan dari luar, bisa dengan silikon ataupun salin. Salin itu adalah cairan garam fisiologis. Nah, itu semua di dalam selaput yang aman untuk tubuh. Yang kedua, atau bisa menggunakan bahan-bahan dari pasien itu sendiri. Biasanya kita pakai adalah fat yang diambil dari donor di dalam tubuh pasien itu sendiri, bisa dari perut ataupun dari bagian yang lain. Kandidat untuk melakukan breast augmentation biasanya pasien-pasien yang membutuhkan payudara yang mendekati normal. Biasanya pasien-pasien rekonstruksi, biasanya karena kelainan bawaan, biasanya payudara sangat kecil dan pasien merasa malu, secara psikologis terganggu. Kita bisa mengisi dengan breast augmentation baik menggunakan breast implant ataupun breast fat transfer. Ataupun pasien-pasien ingin membentuk payudara ingin lebih indah padahal sudah memiliki jaringan payudara yang cukup, namun ingin lebih indah, kita dapat pertimbangkan untuk dilakukan tindakan breast augmentation. Akan tetapi, kalau pada pasien-pasien yang ada intosis ataupun payudara yang jatuh, breast augmentation bukan jawaban untuk payudara yang jatuh. Nah, setiap tindakan operatif, baik breast augmentation ataupun cuma menjahit luka kecil, pasti ada masa recovery. Untuk masa recovery pada breast augmentation biasanya akan paling bengkak tuh biasanya 2 minggu pertama. Kemudian akan perlahan-lahan akan membaik selama sebulan, 3 bulan, sampai 6 bulan, akhirnya lama-lama akan seperti jaringan payudara pada umumnya yang normal dan lembut. Apakah ada efek jangka panjang sih dok? Nah, jawabannya ada. Akan tetapi tiap orang akan berbeda-beda. Yang pertama adalah kapsular kontraktur. Kapsular kontraktur pada dasarnya adalah tubuh membentuk jaringan selaput pada pada implan payudara. Nah, nanti keluhannya biasanya dimulai dari rasa nyeri tumpul atau nyeri kemeng, kemudian akhirnya lama-lama apabila kapsular kontraktur semakin tebal, rasanya akan semakin nyeri. Nah, itu adalah tandanya untuk dilakukan tindakan mengganti implan payudara. Yang kedua, akhir-akhir ini sedang diteliti ada namanya breast implant related small cell carcinoma atau keganasan pada payudara akibat implan payudara. Akan tetapi saat ini sudah bergeser paradigmanya dari menggunakan breast implant yang texture menjadi yang smooth, kemudian akan tetap dilakukan follow up tindakan-tindakan ataupun operasi ini nantinya akan menjadi keganasan atau tidak. Hal apa yang perlu dipersiapkan sebelum tindakan breast augmentation? Pertama, kita bagi dalam 2 minggu sebelum operasi, saat operasi, dan 2 minggu setelah operasi. Untuk 2 minggu sebelum operasi sangat disarankan untuk tidak merokok, tidak mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah seperti warfarin ataupun aspirin. Kemudian untuk vitamin-vitamin herbal sebaiknya dihilangkan terlebih dahulu karena kita tidak tahu apa isinya, takutnya pada saat operasi terjadi perdarahan yang sulit dikontrol. Kemudian pada saat setelah operasi disarankan untuk mengikuti saran-saran dokternya. Misalnya setelah operasi hari ini kita minta untuk kontrol biasanya 2-3 hari kemudian itu tetap dipatuhi 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, akhirnya jahitan sebaiknya sangat dianjurkan untuk mengikuti anjuran-anjuran dari dokternya. Sedangkan untuk 2 minggu sesudahnya tetap tidak boleh ngerokok, tidak boleh mengonsumsi obat-obatan yang mengandung pengencer darah seperti warfarin dan aspirin. Dengan mengikuti saran-saran dokter tersebut diharapkan hasilnya akan maksimal dan optimal dan menyenangkan untuk pasien itu sendiri. Ini pertanyaan paling sering yang ditanyakan oleh pasien ke dokter bedah plastik apabila pasien ingin melakukan breast augmentation. Apakah mempengaruhi produksi susu? Jawabannya tidak, karena untuk breast implant itu berada di bawah jaringan kelenjar susu. Untuk breast fat transfer berada juga di bawah kelenjar susu, jadi produksinya aman. Untuk membesarkan payudara tidak ada alternatif non-bedah, dan seringkali ini perlu saya garis bawahi, seringkali ada tawaran-tawaran di sosial media, oh disuntik aja nih murah, suntik kolagen, suntik ini, suntik itu, jawabannya murah, tapi ternyata nggak usah lama-lama deh, kadang-kadang 6 bulan, 1 tahun mereka datang ke dokter bedah plastik, ternyata dokter bedah plastik pegang, oh ini mah silikon cair, silikon untuk pabrik,
nggak layak untuk masuk ke payudara. Jadi teman-teman harap berhati-hati pada tawaran atau iklan-iklan di sosial media untuk memperbesar payudara selain oleh dokter bedah plastik. Apalagi yang murah-murah banget, apalagi harga juga tidak masuk akal. Sekian video kali ini tentang breast augmentation ataupun mengisi payudara, baik menggunakan implan ataupun menggunakan jaringan dari tubuh pasien itu sendiri. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video yang menarik dan juga edukatif berikutnya.